pelayan kita persiapkan untuk kita beribadah di hari Minggu ini. Kita berdoa untuk menopang kami dan semua pelayanan di ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, karena Engkau yang sudah memberikan kami waktu kesempatan hari yang baik di hari Minggu ini Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Engkau Tuhan, bahkan kami siap untuk bersama-sama dengan jemaat yang ada di gedung gereja Gereja Dia Palua. Kami beribadah Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tapi kami bermohon Tuhan, Engkau yang akan memakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Rismawati Mawing Tanah, Sarjana Teologi, yang akan menjadi kadim, yang akan memimpin ibadah ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja, baik petugas-petugas, baik semua perangkat yang akan digunakan pada ibadah ini. Engkau yang akan memberkati Tuhan. Ampuni kami hina, lemah dan berdosa Tuhan, dan layakkanlah kami sujud beribadah kepada-Mu. Amin. Amin. Mari kita habiskan ibadah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan seperti terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Disilakan duduk. Sebagai warga turin di sepanjang minggu yang berjalan ini, mari kita membaca kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayat-ayat genap. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, laki-laki sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam jalan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka memperbaiki dalam kebenaran. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak tercela dalam pemerintahan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada orang yang dapat mereka kepada kita. Hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Damai di hati.
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang telah membuat kita ada sebagaimana kita ada di saat ini dan telah menganugerahkan kita nafas hidup sehat dan kuat sehingga kita boleh ada di minggu pertama di bulan November ini. Sebagai warga Gemim, kita dituntun dengan firman Tuhan melalui kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10 di bawah tema Bina Keluarga dengan Ajaran Sehat. Dengan kita melakukan apa yang menjadi tema perenungan kita sebagai warga Gemim, bertolak dari firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, maka kita meyakini bahwa keluarga kita pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus dan keluarga kita juga pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati berarti karena keluarga kita selalu hidup berpedomankan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dan keluarga Kristen yang dibina dengan ajaran yang benar, ajaran yang sehat, akan nampak dalam sikap dan perilaku hidup anggota keluarga. Ayah, ibu, orang tua, anak-anak, bahkan pekerja yang ada dalam rumah keluarga atau rumah tangga. Ini yang hendak diatur, yang hendak ditata oleh Rasul Paulus melalui seorang yang bernama Titus. Dan Titus ini adalah orang yang menjadi kepercayaan dari Rasul Paulus. Dan Titus juga banyak membantu Rasul Paulus dalam kerja pelayanan yang Paulus lakukan. Salah satunya ketika terjadi masalah besar dalam persekutuan jemaat yang ada di kota Korintus, Paulus menyuruh atau mengutus Titus untuk ada di tengah-tengah kota Korintus untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di jemaat tersebut. Dan Titus ini juga menemani Paulus ketika mereka ada di Kreta sesudah Rasul Paulus lepas dari penjara di kota Roma. Dan pada akhirnya Rasul Paulus meninggalkan Titus ada di Kreta untuk menata, memperkokoh iman dan persekutuan serta pelayanan yang ada di jemaat yang ada di Kreta. Surat Rasul Paulus yang ditujukan atau yang ditulis untuk Titus, yang paling utama adalah supaya Titus sebagai seorang pelayan Tuhan, dia mampu untuk mengatur apa yang perlu diatur dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Yang dia lakukan yang pertama adalah menentukan penatua, pelayan-pelayan Tuhan di setiap kota yang ada di Kreta dengan kriteria yang telah ditentukan. Itu dapat kita baca dalam 1 Titus 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Paulus juga mengingatkan Titus supaya dia juga dapat memberikan ajaran-ajaran sehat bagi jemaat yang ada di sana. Mengapa dia mengatakan hal yang demikian? Harus memberikan ajaran-ajaran sehat, ajaran-ajaran yang benar
sesuai dengan iman dan keyakinan mereka kepada Yesus. Hal itu dilatar belakangi oleh peristiwa atau situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan yang ada di Kreta pada waktu itu, di mana orang-orang yang ada di Kreta, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen, telah dipenuhi dengan ajaran-ajaran sesat yang dapat mengancam persekutuan orang Kristen di sana, tetapi juga dapat mengancam iman dan keyakinan dari jemaat yang ada di sana. Sehingga hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk menulis surat ini kepada Titus, supaya dia benar-benar melakukan apa yang seharusnya dia perbuat sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi bukan hanya sampai di situ yang diutus oleh Rasul Paulus kepada Titus, tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan, selain dia mengatur menata orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, Rasul Paulus juga mengingatkan supaya dia juga sebagai seorang pelayan Tuhan dapat berlaku yang benar, berlaku yang baik, sehingga tetap menjadi teladan. Dan apa yang ia ajarkan, ajaran-ajaran sehat, itu akan membuat orang-orang yang ada di sana percaya dengan apa yang ia lakukan. Sehingga tidak ada orang-orang yang di luar dari orang Kristen yang menghujat orang-orang Kristen ataupun yang menghujat Yesus sebagai Tuhan yang diimani oleh Titus dan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita juga melihat bahwa Rasul Paulus mendorong Titus agar supaya Titus juga dapat mengingatkan tugas dan tanggung jawab dari pelayan-pelayan Tuhan yang hidup pada waktu itu. Dia juga mengingatkan supaya dapat melakukan pengawasan, sekaligus juga dapat mengajar kembali orang-orang percaya supaya mereka kembali hidup pada kekudusan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita ini, Rasul Paulus di sini mau menekankan perilaku terhormat dan perbuatan baik dalam gereja, dan mendorong Titus untuk menolong jemaat dalam pertumbuhan iman mereka dengan menekankan nilai-nilai penting dari orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, supaya keteladanan iman mereka dapat mereka nyatakan lewat sikap dan perilaku hidup mereka setiap hari. Tentu saja yang dimaksud dengan Rasul Paulus di sini adalah bagaimana ajaran-ajaran sehat itu yang akan menuntun, membimbing orang-orang Kristen yang hidup pada saat itu. Hanya mampu untuk mendengar, mampu untuk menerima firman Tuhan, tetapi ajaran-ajaran sehat itu pun dapat mereka menyatakan lewat tindakan, lewat perbuatan-perbuatan mereka setiap hari. Paulus juga mengatakan bahwa laki-laki tua dan perempuan-perempuan tua, dalam hal ini orang tua, ayah dan ibu, harus dapat menguasai diri, berkelakuan baik dan mengasihi. Kepada laki-laki tua dinasihatkan supaya hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam keteguhan. Hal ini mau menggambarkan tentang gaya hidup seorang suami, gaya hidup seorang ayah, gaya hidup seorang bapak. Bagaimana seorang ayah ini, seorang laki-laki tua, dalam kehidupan keluarganya
memberikan konsep yang benar tentang siapa Tuhan Allah sebenarnya dan seperti apa Tuhan itu yang diimani oleh seorang ayah, seorang suami, seorang bapak. Sehingga dengan demikian seorang ayah, atau kalau kata Alkitab dikatakan seorang laki-laki tua, dia tidak akan melakukan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Dalam arti kata bahwa seorang ayah, seorang suami, mereka tidak akan melakukan kejahatan, tidak berbuat kasar dalam tindakan, tetapi juga dalam perkataan-perkataan mereka untuk anak-anaknya, apalagi dalam masa-masa pertumbuhan. Sebab dengan memiliki pandangan tentang Tuhan yang menyimpang, dengan perilaku hidup seorang suami, seorang ayah yang tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat, akan membuat seorang anak memiliki karakter yang demikian seperti ayahnya. Tetapi sebaliknya, jika seorang suami, jika seorang ayah, dia mengajar atau dalam sikap perilaku hidupnya sehari-hari, dia penuh kasih, baik hati, berbelas kasihan, dan adil, maka anak itu akan mengerti karakter Tuhannya, sehingga akan membentuk seorang anak memiliki karakter seperti Kristus. Demikian juga dengan seorang perempuan tua, dinasihatkan di sini supaya hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan menghina, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dari teladan seorang istri, dari teladan seorang ibu atau mama, maka anak akan dibekali menjadi generasi yang baik. Seorang anak teristimewa, seorang anak perempuan, dia akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apalagi ketika seorang anak perempuan itu sudah menikah, dapat memperlakukan suaminya, anak-anaknya, keluarganya dengan ajaran-ajaran yang baik, seperti yang diungkapkan dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Seorang perempuan tua mempunyai kesempatan dan bertanggung jawab untuk memberi pengaruh bagi kehidupan anak-anaknya melalui gaya hidup seorang ibu, gaya hidup seorang mama yang taat, yang setia, baik itu dalam dia berkata-kata, tetapi juga dalam tindakan-tindakan dan perbuatan. Dia akan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter hidup seorang anak, terlebih khusus seorang anak perempuan. Dan pola hidup seorang anak perempuan yang sudah berkeluarga atau juga yang belum akan benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya untuk kehidupan keluarganya, tetapi juga dalam kehidupannya di masa muda. Rasul Paulus juga mengingatkan, menasihatkan supaya dapat menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu menjadi teladan dalam berbuat yang baik. Dapat berkata jujur, sehat, dan tidak bercela. Ayat 6 sampai dengan ayat 1. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi, bukan hanya seorang ayah, seorang ibu, atau juga seorang perempuan yang sudah menikah yang menjadi sasaran dari nasihat Rasul Paulus ini. Tetapi di sini juga kita melihat dia memberikan nasihat bagi anak-anak yang ada di usia muda. Sebab dia berpikir bahwa seorang muda, anak-anak muda, kecenderungan untuk meniru gaya hidup orang tuanya. Sehingga dia memberikan nasihat
supaya pada usia muda anak-anak muda ini akan melihat, akan meneladani, mencontohi apa yang dilakukan oleh orang tua, sehingga di masa mudanya dia dapat dituntun juga untuk menjadi berkat bagi teman-temannya yang seusia dengan anak-anak kita. Tetapi juga kita melihat di sini ada nasihat untuk hamba, untuk pekerja-pekerja yang bekerja di keluarga. Dia memberikan nasihat supaya dapat melakukan hal-hal yang baik, patuh terhadap tuannya, dan juga taat melakukan apa yang menjadi perintah tuannya. Karena dengan demikian, seorang pekerja yang percaya, yang mengimani Tuhan, dalam sikap dan perilaku hidupnya menjadi seorang pekerja, dapat membuat orang lain untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, dari kebenaran firman ini, apa yang dapat kita belajar? Apa yang boleh kita maknai sebagai anggota-anggota keluarga Kristiani, belajar dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bagi kehidupan kita saat ini, bagi kehidupan kita sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai anak-anak yang sudah berkeluarga, sebagai pemuda, dan sebagai seorang hamba. Pada intinya, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua, siapapun kita sebagai anggota keluarga, sebagai keluarga Kristiani yang telah dibentuk oleh Tuhan, marilah kita dengan firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang sehat, tindakan-tindakan yang dapat menjadi teladan, menjadi contoh panutan bagi orang lain. Sehingga ketika seorang bapak melakukan segala sesuatu ajaran yang baik untuk kehidupan keluarganya, bahkan ketika seorang ibu juga melakukan suatu teladan yang baik dalam kehidupan rumah tangganya, maka pasti kehidupan anak-anak baik yang berkeluarga tetapi juga yang belum berkeluarga akan mengikuti pola teladan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dan ketika semua anggota keluarga saling mengingatkan untuk melakukan ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang baik, yang tentu saja berdasarkan firman Tuhan, maka pasti kehidupan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kehidupan keluarga kita pasti akan menikmati kebahagiaan hidup, kesejahteraan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita anggota keluarga yang mau selalu melakukan apa kata Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang tua akan menjadi sosok yang membawa dampak, sosok yang dapat membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan anak-anak kita, dapat membawa pengaruh yang positif, yang benar dalam kehidupan di sekitar keluarga kita. Karena itu, lewat perenungan ini menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara dan saya. Apakah orang sebagai pribadi, sebagai bapak, ibu, orang tua, anak-anak pekerja, sudahkah kita membawa dampak yang baik dalam kehidupan anggota keluarga kita? Sudahkah kita membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita studi, di mana kita bergaul? Ataukah justru kehidupan kita, kehidupan keluarga kita menjadi batu sandungan
oleh karena tindakan dan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan dan tindakan kita yang menyimpang dari kehendak Tuhan Allah. Saat ini, melalui firman Tuhan ini, melalui Rasul Paulus, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai anak, dan sebagai seorang hamba, untuk membawa pengaruh, membawa dampak bagi jemaat, masyarakat, dimanapun kita pergi dan berada. Mungkin pelayanan kita terlihat biasa-biasa saja. Kita tidak istimewa, kita tidak hebat dan luar biasa, kita tidak punya kedudukan dan jabatan. Tetapi ketika kita mau selalu berusaha untuk menjadikan kehidupan pribadi kita berdampak bagi kehidupan orang lain, maka yakin bahwa apapun ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang menyesatkan iman dan keyakinan keluarga kita, itu tidak akan membawa pengaruh dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita telah menerima ajaran-ajaran sehat, ajaran-ajaran yang baik dari firman Tuhan yang kita renungkan. Semua kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui tutur kata, tetapi juga melalui tindakan dan perilaku hidup kita setiap hari. Maka hidup kita akan memberi arti dan menjadi arti serta memberi pengaruh teladan dan contoh bagi orang lain. Keluarga Kristen yang taat dan setia mendengar dan melakukan pengajaran yang sehat dan baik sesuai dengan firman Tuhan dapat menjadi cermin yang dapat dilihat dan menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita menjadikan keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita, menjadikan anggota-anggota keluarga dalam rumah kita mengutamakan Allah di dalam Yesus Kristus untuk membina setiap anggota keluarga kita pada kehidupan yang baik, pada kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Maka keluarga kita akan menikmati hidup sejahtera, menikmati kebahagiaan sukses, sebab ukuran ketaatan dan keteladanan adalah kesuksesan iman bagi semua orang yang percaya, termasuk di dalam kehidupan anggota keluarga kita. Semoga saudara-saudara dan saya, orang sebagai keluarga Kristen yang ada di Jemaat Gemim Yudea ini, akan menjadikan kehidupan pribadi dan anggota keluarga kita untuk menjadi teladan, untuk berdampak, melakukan ajaran-ajaran yang sehat. Karena kita saling membina, saling mengajar, saling mengingatkan untuk melakukan apa kata Tuhan lewat firman Tuhan dalam Alkitab. Tuhan pasti menolong dan memampukan kita semua untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Dan pergilah dengan semangat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini boleh terlaksana dengan segala baik, dan atas nama seluruh jemaat pelayan khusus disampaikan banyak-banyak terima kasih kepada
kadin kita yang terkasih Pendeta Rimawanti Wawentana Sarjana Teologi yang telah melayani kita semua. Demikian juga terima kasih yang sama buat pemain keyboard, pro kantor, petugas kesini dan tim multimedia yang telah turut mendukung akan pelaksanaan ibadah di pagi hari ini, dan postor yang telah turut membantu pelaksanaan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk warta jemaat, kami sampaikan bahwa ibadah malam penghiburan atas meninggalnya Bapak Insinyur Adampe Arfansani akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam di kolom 3 di rumah duka keluarga Sanyuridi. Oleh karena itu diundang dengan kasih seluruh jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 10 untuk boleh bersama-sama dalam ibadah penghiburan yang akan dilaksanakan sebentar malam. Diinformasikan bagi seluruh pelayan khusus bahwa pada hari ini akan dilaksanakan sidang majelis Jemaat Gemim Judea Pal II. Kemudian disampaikan kepada seluruh guru sekolah minggu Jemaat Judea Pal II dari kolom 1 sampai dengan 10 bahwa pada hari ini Minggu 7 November 2021 akan dilaksanakan ibadah dan konsultasi guru sekolah minggu wilayah Manado Timur 6 bertempat di Gemim Judea Pal II mulai jam 2 siang. Sekali lagi bertempat di Gemim Judea Pal II mulai jam 2 siang. Untuk itu sangat diharapkan kehadiran seluruh guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Judea kolom 1 sampai 10 dalam ibadah ini. Berita tambahan juga bahwa di Judea Center ada ketambahan fasilitas alat olahraga, meja pingpong, meja tenis meja, sumbangan dari Bapak Penatua Marlon Sumaro. Oleh karena itu bagi bapak-bapak atau pemuda yang ingin juga berkeringat bisa memanfaatkan fasilitas olahraga ini. Demikian warta jemaat, disampaikan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Berterima kasih Tuhan Yesus ada persekutuan peribadatan yang sungguh amat indah. Kami boleh menerima pemberkatan, kami boleh dibaharui lagi dengan firman pada ibadah ini. Kami berdoa untuk pelayan hamba-Mu, Ibu Pendeta Rimawati yang sudah menjadi kadin, yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kau akan menyertai memberkati selera kehidupan pendeta dalam tugas pelayanan, dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga maupun pekerjaan-pekerjaan yang dia jalan. Juga selera kehidupan suami, anak, bahkan apa yang menjadi harapan keluarga. Kau akan kami berdoa kepada Tuhan, Kau pelihara kami semua Tuhan, rekan-rekan pelayan khusus yang hadir pada peribadatan minggu ini, bahkan petugas-petugas yang mengambil bagian dalam menyelenggarakan ibadah ini boleh beramal dengan baik. Bila kami Tuhan jemaat-Mu, kami mohon ampun salah dosa kami Tuhan, dan pertemukanlah kami kembali ibadah-ibadah yang akan datang. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Amin.